Oke, thank you. Senang sekali malam hari ini saya bisa kembali bertemu dengan Anda semua. Dan malam hari ini saya mau menyapa Anda semua. Selamat menunaikan ibadah puasa dan juga bagi yang teman-teman yang Muslim sekarang baru saja menunaikan sholat tarawih. Mungkin sekitar 6 hari lagi sudah bisa berlebaran ya dan bisa masuk ke dalam hari Idul Fitri. Dan senang sekali pada malam hari ini saya kembali bisa bertemu dengan Anda semua. Ada satu poin yang saya mau sampaikan penting banget malam hari ini ya. Penting banget. Yaitu ini pertanyaan klasik. Pertanyaan klasik dan tadi saya juga mengamati sepanjang acara pada malam hari ini ada satu pertanyaan klasik yaitu, Pak, apakah setiap orang itu bisa dilahirkan jadi miliarder? Ya, saya sebetulnya kalau di seminar saya jawab yes. Kalau saya. Tapi hari-hari ini saya lagi nggak mau menjawab yes. Bukan karena saya pelin-pelan, tetapi saya langsung jawab demotivasi, sebaliknya. Yaitu saya jawab no. Tidak semua orang bisa jadi miliarder. Loh, kok kenapa Pak seperti itu? Karena syarat jadi miliarder sudah sangat jelas. Tadi Pak Vino sudah sampaikan, ada seorang murid kita, Bapak Asep Miras, yang baru berusia 21-22 tahun, sekarang sudah jadi tulang punggung keluarga. Dia gabung komunitas Yes usia 18 tahun, 19 tahun, dan resmi per kemarin menjadi Royal Crown Star Director, ya, yang mana income tahunannya itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Anak usia 22 tahun ratusan juta. Saya aja waktu 22 tahun, saya baru memulai dari bisnis KK. Ya kan? Nah, bisa Anda bayangkan, dan kemarin kok tepat di bulan ini, ayahnya baru saja berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tepat di bulan yang belum pulang, beliau mencapai Royal Crown. Ini kisahnya Asep ini mirip sama kisah saya. Mirip banget. Ya, jadi waktu saya ditinggal sama almarhum ibu saya itu waktu saya usia 23, dan bulan depannya saya mencapai Diamond Star Director. Itu sebuah achievement yang luar biasa. Tapi Pak Asep lebih hebat lah. Karena usia 22 sudah capai Crown, bahkan Royal Crown. Saya usia 23 baru capai Diamond. Tapi waktu itu kan baru 8 bulan di bisnis ini. Karena perusahaannya baru aja berdiri. Nah, sekarang kalau saya mau ibaratkan, apakah semua orang bisa jadi kayak Asep? Ya, kalau saya tadi jawab yes, semua orang bisa. Maka saya akan jabarkan ini. Apa yang dilakukan oleh seorang Asep? Kita perhatikan. Asep bergabung 18 tahun. Semua konten Success Before 30 dia hafal. Dia melakukan apa yang anak-anak muda tidak lakukan. Dia rajin membuat konten YouTube. Dia juga rajin research. Dia juga rajin melakukan. Bahkan anak yang dari seorang kampung, kota kecil di Bandung, di gangnya sama sekali nggak ada yang punya mobil, tapi dia satu-satunya punya mobil. Bisa Anda bayangkan, orang tuanya usia 42 tahun kemarin meninggal. Dari orang tuanya bekerja, sekarang orang tuanya malah membantu dia di komunitas Yes. Sampai almarhum. Nah, kalau sekarang kita pikir balik, apakah semua orang bisa kayak Asep Miras? Jawabannya, yes. Kalau Anda bisa melakukan apa yang Asep Miras lakukan. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang mau melakukan apa yang Asep Miras lakukan. Itu permasalahan. Tidak semua anak muda itu mau meninggalkan zona nyamannya. Tidak semua anak muda itu mau meninggalkan kaum rebahannya. Tidak semua anak muda itu mau mengambil sebuah keputusan untuk dia itu meninggalkan teman-temannya. Tidak semua anak muda itu mau meninggalkan body friend-nya atau meninggalkan teman akrabnya. Tidak semua anak-anak muda itu mau bekerja keras, tidur kurang. Ya kan? Kita perhatikan. Jadi kalau Anda mau siap bayar harga, seperti yang dilakukan Asep Miras, bisnis ini memberikan sebuah opportunity yang sama. Bisnis ini memberikan sebuah kesempatan yang sama. Mencapai manajer sama 5 juta PP 3 bulan berturut-turut. Mencapai poin ke Turki, targetnya sama, yaitu 18 poin Rito. Ya kan? Nah, sama gitu. Anda mau capai ke Jepang juga sama, yaitu Anda hari ini, kalau Turki tadi 36 poin Rito. Kalau ke Jepang 72 poin Rito. Targetnya semua sama. Pertanyaan saya adalah, kenapa kok setiap orang capainya berbeda-beda? Nah, ketika seseorang sekarang baru-baru ini kita perhatikan lagi rame di sosial media tentang ilmu stoikisme. Nah, saya tidak menyalahkan ilmu stoikisme.
Ilmu stoikisme itu sebetulnya sudah sering kita ajarkan, tapi bahasanya bukan stoikisme. Saya sering mengajarkan dengan istilah 5B, yaitu jangan pernah lupa bersyukur, jangan lupa beramal, jangan lupa berdoa, jangan lupa berserah. Berserah itu mungkin kalau bahasanya lebih awam itu ikhlas. Ya, semua orang paham harus ikhlas, semua orang paham bersyukur, paham doang. Melakukannya tidak. Nah sebetulnya 5B itu balancing itu adalah stoikisme. Tetapi tidak semua orang mau melakukan B yang kelima, yaitu belajar dan bertindak. Selalu belajar, selalu mau baca buku, selalu mau improve diri, selalu update dengan perkembangan zaman, selalu mau belajar bertindak, selalu konsisten mengajak orang di webinar hari Rabu. Ketika Anda mengalami pasang surut, naik turun, Anda evaluasi diri, Anda harusnya untuk memperbaiki diri lebih baik, kontak mentornya. Bukan cari temennya, bukan cari informasi di YouTube, kontak mentornya. Mentor saya salahnya di mana? Tolong saya dikoreksi. Mentor saya kurangnya di mana? Seperti kayak pertanyaan tadi. Ada yang kurang apa dari saya? Tapi kebanyakan orang tidak. Mereka lebih mencari informasi di YouTube, mencari informasi di Google, menanyakan pada teman-temannya yang bukan pakar dan bukan ahli. Dan celakanya Anda mempercayai mereka. Nah itulah anak-anak muda sekarang. Gimana Anda mau jadi miliarder? Ya jelas tidak mungkin. Kalau Anda mau jadi Royal Crown, ya belajar sama Royal Crown. Royal Crown itu miliarder. Kalau Anda mau keluar negeri, belajarlah sama orang yang pernah keluar negeri. Jangan tanya sama orang yang tidak pernah keluar negeri. Anda tanya orang di sekampung Anda tanya teman SMA Anda tanya teman di universitas kalian, dan kalian tanya, bisnis ini keren, bisa membuat kita jalan-jalan ke luar negeri. Semuanya ketawa. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Ya toh, kamu cuma dibohongin. Kamu tuh cuma disuruh jual produknya Pak Chandra. Semua segudang-gudang kata negatif itu keluar. Loh, kalau kamu disuruh jualan produknya Pak Chandra, mulai besok saya berpesan sama kamu satu hal. Kamu tidak usah lagi mandi, kamu tidak usah lagi beli baju, kamu tidak usah lagi sekolah. Kalau kamu mandi, kamu perlu perangkat sabun. Sabun berarti kamu mengayakan orang yang punya warung, mengayakan orang yang punya Indomaret, mengayakan orang yang punya merek. Produknya Unilever mungkin. Kalau Anda hari ini bilang, mulai besok kamu nggak usah potong rambut, karena kamu membuat kaya orang yang punya salon. Iya kan? Kalau kamu hari ini merasa, ngapain hari ini gabung bisnisnya Pak Chandra, cuman membuat Pak Chandra lebih kaya. Mulai besok kamu nggak usah sekolah, karena membuat kaya orang yang punya sekolah. Mulai besok kamu nggak perlu lagi naik motor, karena membuat kaya merek Honda. Dipikir dong otaknya itu. Di mana otak kalian mudah percaya dengan kata-kata orang-orang yang bahkan ke luar negeri aja nggak pernah. Lucu. And you trust with people like that. Anda percaya dengan orang-orang kayak gitu. Otaknya itu di mana? Sometimes saya juga nggak habis pikir dengan orang-orang yang seperti kayak gini. Kenapa? Karena Anda lebih percaya kepada orang-orang yang tidak paham. Anda lebih percaya dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengerti. Dan Anda jadikan dia itu sebagai acuan. Lucu kan? Saya hari ini merasa, Pak, saya nggak mungkin sukses, Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya kan? Nah, terus ilmu stoikisme itu seolah-olah menjadi penghibur pelipur lara untuk orang-orang yang gagal. Jangan salah tafsir. Menurut saya ilmu stoikisme itu adalah ilmu mengelola harapan. Ilmu mengelola untuk orang yang kecewa, tidak capai impiannya. Tapi bukan berarti Anda berhenti. Kami loh, di komunitas YES, Sekolah Bisnis KIS, tidak pernah menjadikan Anda itu pasti sukses kalau Anda itu hari ini tidak mengikuti yang namanya 5B. Selalu kami ajak. Kami tidak mungkin, Anda pasti sukses. Bisnis ini kendaraan yang paling tepat. Kalau Anda tidak berhasil, itu karena orang lain sudah melakukan. Kalau Anda tidak melakukan, kami nggak cuma mengajarkan ilmu seperti itu. Kami mengajarkan ilmu yang masuk akal. Kami mengajarkan ilmu yang balancing life, dan di luaran mungkin tidak diajarkan. Jadi sebetulnya Sekolah Bisnis KIS secara waktu didirikan 20 lebih tahun yang lalu secara langsung sudah mengajarkan ilmu stoik. Nah, jadi stoikisme itu saya baru tahu istilahnya stoikisme 1-2 tahun belakangan, yaitu ilmu berpikir sebetulnya. Itu didirikan oleh filosof Yunani.
Dan celakanya Anda itu sudah dasar mentalnya lemah, mentalnya tidak terlalu kuat, dan mau saja percaya dengan orang-orang yang sama sekali nggak jelas dengan masa depan. Di sini mentor Anda sudah jelas. Nanti kami bulan September kami akan bersama-sama kurang lebih 600-700 orang akan berangkat ke Turki. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak menjadi salah satunya? Ya kan? Nah, kenapa Anda hari ini tidak menjadi salah satu dari mereka? Terus ditawari produk KK Life Force. Orang yang nggak beli KK Life Force itu cuma 2 jenis orang. Satu, nggak punya duit. Iya kan? Tapi ngomongnya panjang lebar. Kalungnya mahal. Padahal lu aja yang nggak punya duit. Ya kan? Dan yang kedua, yaitu orang yang memang tidak butuh. Tapi sekarang zaman sekarang siapa yang nggak butuh KK Life Force? Sekarang semua pakai HP. Sekarang semua pakai WiFi. Sekarang semua anti radiasi. Kalung kita jelas-jelas kalung anti radiasi. Dipakai oleh banyak artis, dipakai oleh banyak semua kalangan. Dan dari situ kita bisa tahu. Dan sekarang Anda sendiri itu, mental Anda itu masih mudah goyah. Kalau mentalmu mudah goyah, carilah komunitas, carilah support system. Kalau zaman sekarang itu di sosial media, find your own support system, carilah support system Anda. What is support system menurut saya? Support system itu menurut saya ya seperti komunitas Success Before 30 ini. Mindset, alat, mentor. Itu the real support system. Support system itu bukan cuma pacar. Support system itu bukan, tapi support system terbaik itu memang orang terdekat kita. Orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Teman Anda. Mentor Anda, itu orang terdekat kalian. Disitulah kalau Anda itu kalau memang benar-benar ingin maju, maka Anda harus konsultasi dengan mentor kalian. Dekat dengan mentor kalian. Supaya mentor kalian itu the real support system. Dia ada ketika kamu sedang butuh-butuhnya. Dia ada ketika kamu sedang mau dibentuk. Dia ada ketika kamu sedang dipoles. Dia ada ketika kamu sedang butuh ditempa. Dia ada ketika kamu itu sedang terpuruk. Dia ada ketika kamu itu saat ini lagi sebuah butuh dukungan. Dia ada ketika Anda saat ini sedang lagi goyang. Dia ada ketika saat ini Anda itu sedang bingung. Dia ada ketika saat ini Anda sedang kehilangan kendali. Nah, itulah namanya the real support system. What is the real support system? Mentor kalian. Mana ada di Indonesia ini channel YouTube? Mana ada di Indonesia ini sebuah komunitas yang rajin memberikan mindset, motivasi, pengembangan diri setiap minggu dari buku, dari komunitas, dari produk yang bermanfaat, yang betul-betul memberikan dukungan, yang memberikan target yang real, dan ilmunya bukan cuma teori, tapi ilmunya adalah sebuah ilmu yang betul-betul bisa nyata diaplikasikan. Saya tanya, kalau ada yang lebih baik, keluar dari komunitas Yes. Nggak perlu ada di komunitas Yes. Banyak. Kalau Anda merasa hari ini ada yang lebih baik dari komunitas Yes, ada mungkin. Bayarnya puluhan juta, ratusan juta. Ada. Teman saya banyak kok. Coaching-coaching yang seperti kayak gitu. Banyak. Iya kan? Hari ini, kalau kalian merasa bahwa hidup ini berat, kalau kalian di komunitas Yes, mengharapkan hidup kalian lebih mudah, jawabannya Anda salah komunitas. Kami tidak pernah menjanjikan hidup yang lebih mudah. Kami menjanjikan target hidup Anda akan berubah. Ayo Anda bisa keluar negeri. Ayo Anda bisa mengubah hidup lebih baik. Ayo ada komunitas yang membuat mindset Anda lebih baik. Ayo ini ada komunitas yang lebih baik. Kami itu yang bisa. Tapi kami tidak menjanjikan Anda cepat kaya raya. Ya kan? Kami yang tidak menjanjikan Anda itu cepat menjadi orang yang caranya nipu kali, jadi afiliator kali. Enggak seperti itu. Yang kami tanamkan adalah fundamentalnya mindset, alat, mentor, mindset, alat, mentor, mindset, alat, mentor. Itu yang selalu kami kumandangkan. Jangan sampai Anda itu mau sukses tapi mindsetnya nggak kuat. Jangan sampai Anda itu mau sukses tapi nggak punya alat yang tepat untuk mewujudkan keberhasilan Anda. Jangan sampai Anda itu mau maju tapi tidak ada pendukung yang kuat, yaitu mentor. Nah hari ini, saya percaya malam hari ini, saya cuma ingin tekankan bahwa apakah Anda bisa jadi miliarder? Topik saya. Jawabannya itu sebetulnya sangat bisa. Asal Anda mau melakukan apa yang sudah para miliarder lakukan. That's it.
Kalau Anda hari ini tidak melakukan apa yang para miliarder lakukan, ya jelas tidak mungkin bisa. Ya kan? Karena nggak semua orang mau tidur larut, nggak semua orang mau research, nggak semua orang mau baca buku, nggak semua orang mau hadir webinar, nggak semua orang tuh mau mendengarkan channel YouTube setiap upload channel baru, Anda tidak mau subscribe, Anda tidak mau mendengarkan materinya dari awal sampai selesai. Selalu konten yang saya upload itu pasti ada manfaat dan kegunaannya. Tidak mungkin konten yang saya upload itu tidak ada kegunaannya. Pasti ada alat dan kegunaannya. Iya kan? Dan yang terakhir, Anda tidak mau hadir kopdar atau pertemuan yang diadakan di kota-kota kalian. Iya kan? Gimana kalian mau berhasil? Anda tidak mau melakukan 7 langkah, tidak mau buat impian, tidak mau 100% pemakai. Ditolak orang sekali udah ngomong susah jualan. Ditolak ditertawakan temannya, dicibir temannya, terus kemudian mentalnya udah rapuh. Kok susah sih jualan? Saya nggak bakat jualan. Akhirnya Anda ngomong, waduh, saya kayaknya harus ikut ilmu stoikisme. Stoikisme itu bukan ilmunya orang pesimis. Stoikisme itu bukan untuk orang yang gagal, tapi stoikisme itu adalah ilmu mengelola kegagalan. Ilmu mengelola harapan. Kalau Anda bisa ngerti mengelolanya dengan benar, dan itu apa bedanya sama 5B, di saya apa yang disampaikan itu sangat luar biasa. Sama. Ketika Anda improve, ketika Anda mengalami kegagalan, ketika Anda mengalami jatuh bangun, ketika Anda hari ini mengalami ditolak, ditertawakan, nggak ada orang yang membeli produk kalian, ya kan? Apakah kalian hari ini tuh merasa stop? Ya kan? Hari ini sekarang juga dewasa ini kita lihat satu persatu orang-orang yang menawarkan kaya cepat 2 tahun selama pandemi sekarang satu persatu ditangkap polisi. Kemarin afiliator tangkap polisi. Hari ini ownernya DNA Pro, robot trading yang menjanjikan keuntungan 1% per hari, sudah ditangkap polisi. Sekarang saya tanya sama kalian, KK Indonesia udah 23 tahun, channel Success Before 30 udah 8 tahun. Kalau kami mengajarkan yang tidak benar, saya sudah pakai baju orange, seperti kayak zaman dahulu. Nggak ada cara kaya cepat itu. Nggak ada. Siapa yang nggak mau kaya cepat? Saya juga mau. Tapi nggak ada. Itu jawaban yang ada. Semua perlu proses. Semua perlu masuk akal. Kalau Anda hari ini merasa bahwa KK Indonesia itu susah Pak jualan, Pak. Enak taruh duit aja dapat robot trading. Duit lu dimakan. Ya kan? Kalau orang golongan bawah, ayo kaya cepat main aja slot. Ya kan? Slot apa? Domino Hicks Island. Kontennya udah saya buat. Nah itu, orang-orang mau kaya cepat. Mana bisa? Dan saya mau tanya, mana ada ilmu gratis yang dibagikan seperti channel Success Before 30? Gratis, ilmunya praktis, simple. Komunitasnya juga sangat support di seluruh Indonesia ada, bahkan seluruh dunia. Makanya saya bilang, apakah semua orang mau sukses? Semua orang mau. Tapi semua orang mau bayar harganya? Tidak. Jadi jelas, tidak semua orang bisa jadi miliarder. Tapi khusus kalian yang malam hari ini hadir, khusus kalian yang hari ini hadir di acara webinar malam hari ini, saya doakan kalian, kalianlah the next billionaire, kalianlah miliarder-miliarder berikutnya. Kalian adalah orang-orang yang telah bayar harga, kalian adalah orang-orang yang konsisten, kalian adalah orang-orang yang terus stay connected dengan mentor kalian, kalian adalah orang-orang yang mau menghadapi segala kesulitan, tantangan, tidak pernah ada kata menyerah dan putus asa, dan kalian adalah tetap mau bayar harga sampai kapanpun. Itulah yang sudah saya lakukan selama 24 tahun terakhir. Saya ulangi, 24 tahun terakhir. Kalau ditambah dengan perusahaan saya sebelumnya tahun 96, ini sudah total hampir 26 tahun saya berada di industri ini. 26 years, man. Di sini berapa banyak orang yang 26 tahun usianya? Belum banyak. Tapi saya sudah 26 tahun ada di usaha ini, di industri ini. Dan industri ini terus akan berkembang. Ya, minggu lalu seperti Anda ketahui, saya cukup sibuk ada di Bali bersama beberapa teman, beberapa cross director. Kami ada event turnamen basket internasional yang mana KK Indonesia menjadi sponsor utama. Di event tersebut begitu bangganya sekarang artis internasional, aktor, atlet-atlet internasional mempromosikan produk-produk kita, betapa bagusnya produk KK Indonesia, yang mana mereka merasakan khasiat daripada produk kami. Dan nanti ke depannya event ini akan terus bergulir, ya kan? Dan KK Indonesia akan terus berkembang. KK Indonesia akan terus maju.
SP30 akan terus maju. Ada atau tanpa kalian. Ada atau tanpa orang yang mencibir kalian. Sama. Sama seperti orang kalau lagi jatuh cinta, Anda mau ngatakan apapun tentang percintaan itu nggak ada orang mau dengar. Sama kayak kasusnya robot trading kemarin, sudah diketahui itu penipuan, kamu yang diolok balik. Susah kalau orang sudah terlanjur jatuh cinta. Akhirnya sekarang hari ini terbukti. KK Indonesia udah hampir 23 tahun di Indonesia. Dan hari ini semakin hari semakin besar. Semakin brand awareness daripada produk KK itu, perusahaan KK itu juga semakin menggema di mana-mana. Hampir semua olahragawan sekarang sudah mulai mengenal KK Indonesia, bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi dikenal di kalangan ASEAN. Dan semakin lama, brand daripada perusahaan ini semakin lama semakin bagus. Dan semakin bagus, itu menunjukkan bahwa produk kami dipercaya, komunitas kami dipercaya, sistem bisnis kami dipercaya, ada 4 pilar tadi, perusahaan dan pemimpin, produk yang unik dan berkualitas, ketiga, bisnis plan yang adil dan transparan, dan yang keempat, support system ataupun sekolah bisnis pendidikan yang baik. Disinilah mau cari di mana 4 pilar seperti ini. Susah sekali Bapak Ibu. Malam hari ini saya sharing agak lama, ya kurang lebih hampir 25 menit, tapi nggak apa-apa. Saya senang sekali sharing pada malam hari ini dengan satu tujuan. Memang, Anda mau sukses atau tidak, kata kuncinya satu. Semua pulang pada kalian. Oke, sebagai penutup saya akan jawab seperti ini. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak, kenapa kami sama-sama usia 22? Kenapa kami sama-sama dari kota Bandung? Kami lulus dari SMA yang sama. Kenapa kok suksesnya beda? Apa Asep Miras hari ini nggak punya teman SMA? Punya. Apa Asep Miras hari ini nggak punya teman-teman sekampung? Punya. Kok sama-sama gabungnya, tapi kok hasilnya beda? Asep Miras Royal Crown duluan. Sekarang saya jawab pertanyaan Anda dengan satu pertanyaan. Ada nggak orang yang lulus dari kedokteran di tahun yang sama, universitas yang sama, kemudian wisudanya sama, tapi ketika dia lulus, dia praktek 5 tahun kemudian rezekinya beda. Sama aja gini, orang jual es dawet, ya, cendol dawet di jalan yang sama, cendol dawet yang satu dari desa yang sama, kemudian cendol dawet yang satu itu rasanya sama, suppliernya sama, tapi kenapa cendol dawet yang satu rame, cendol dawet yang satu itu usia sama? Ayo, saya mau tanya, usia sama, rasa sama, dari desa yang sama. Nah, itulah saya jawab. Rezeki, maaf ya, yang namanya profesi itu boleh di-copy. Tapi rezeki tidak bisa di-paste. Catat itu. Ya, saya ulangi ya. Profesi boleh di-copy. Tapi rezeki tidak bisa di-paste. Paste itu paste tulisannya. Sama. Profesi semua orang bisa menjalankan di sekitar gigi. Tapi rezeki tidak bisa. Nah, di mana rahasia rezeki? Rahasia rezeki itu saya akan bongkar habis semuanya di seminar Yes I Can. Anda kalau belum kenal siapa diri kalian, maka kalian selama ini problemnya adalah kalian tidak akan paham dengan apa itu namanya rahasia rezeki. Anda boleh bilang, wah ini rezeki dari langit Pak. Ini sama-sama penjual dawet, kenapa kok yang satu? Jangan-jangan kalau orang Indonesia ngomong, jangan-jangan pakai pesugihan Pak. Jangan-jangan Pak, orang jangan-jangan pakai dukun Pak. No. Itu Indonesia banget. Saya hari ini mau tegas bicara sama kalian. Rezeki bisa di-paste. Oh, kok bisa? Di KK terbukti. Cepat atau lambat, Anda akan mencapai angka yang dicapai oleh para miliarder yang ada di KK. Tapi asal Anda kuncinya satu, rezeki. Nah, saya kasih sedikit bocoran. Di Yes I Can itu seperti apa? Oke. Ada orang, mulainya dari 0, rezeki itu anggap aja di angka 10. Ada orang mulainya dari 0. Tapi ada orang mulainya dari angka 2. Jelas, dia lebih dekat dengan angka 10. Tapi pertanyaannya, orang yang sudah di angka 2, itu kan berarti dia punya privilege. Ketika dia di angka 2, dia mau ke angka 10. Dia nggak mau gas. Akhirnya dia kesalip sama orang yang di angkanya 0. 0 ini gaspol. Dia ngerti ilmu rezeki, dia pace ilmunya, suksesnya orang lain,
dia gas dan okirnya, dia disalib kesuksesannya sama orang yang start dari angka 2. Celakanya, ada orang startingnya dari -5. Ada orang yang startingnya dari -10. Anda memang lebih lambat daripada orang lain. Anda memang, nah Pak, yang dimaksud dengan lebih lambat dari orang lain itu apa? Ya ilmunya kalah, kecepatannya kalah, nalarnya kalah. Tapi Anda punya satu ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain yang di angka 2. Yaitu apa? Anda punya keuletan yang luar biasa. Anda kenal siapa diri Anda. Nah, kalau bicara kenal siapa diri Anda, itu ilmunya DSI-kan. Karena DSI-kan, Anda akan mengenal who you are. You are the born to be a champion. Anda akan lahir sebagai seorang juara. Nah, masalahnya, tidak semua orang sadar dirinya itu adalah memiliki potensi juara. Tidak semua orang sadar. Nah, DSI-kan akan disadarkan. Permasalahannya, startingnya beda kalau orang di angka 2 sama orang di angka -10. Tapi apakah dipastikan orang yang -10 kalah sama orang yang di starting di angka 2, bahkan starting di angka 5 untuk mencapai angka 10? No. Anggaplah angka 10 itu crown star director. Anggaplah angka 10 itu miliarder. Tapi permasalahannya satu. Tidak semua orang mau melakukan proses perjuangan dari angka 2, angka 3. Meskipun dia lebih dekat dari angka 10, tapi dia kerja kerasnya, dia mengerti konsep dirinya, tidak seperti orang yang paham dari -10 ini. Asep Miras, usia 18. Dia bukan tamatan universitas. Lahir dari keluarga biasa-biasa. Kampungnya tidak ada yang punya mobil. Bukankah itu lahir dari keluarga minus? Kalau Anda tanya netizen, ya yang penting punya modal. Hei, saya mau pesan sama kalian. Nggak semua orang dikasih modal itu, kalian bisa capai angka 10, ngerti nggak? Nggak semua orang. Otaknya kalian itu kebalik. Masalahnya Asep Miras itu paham. Modal utama dia bukan uang. Modal utama dia adalah mindset. Modal utama dia adalah mengenal siapa dirinya. Modal utama dia adalah dia paham siapa dirinya. Ketika dia paham siapa dirinya, dia bisa memberdayakan orang lain. Gimana kalian mau memberdayakan orang lain kalau kalian sendiri nggak kenal siapa diri kalian? Nah, ini dia. Saya hari ini cuma pengen sharing poin ini. Dan tentunya nanti di YesICan kita akan cerita lebih banyak. Nggak lama kok. Ini kan tanggal 28. 3 minggu lagi untuk yang Manado. Kita akan jumpa. Surabaya kita akan jumpa 4-5 Juni. Ya, dan itu sharing dari saya. Tidak peduli Anda mau start dari angka -10, -9, dari angka 0. Yang terpenting kita semua akan jumpa di puncak sampai di angka 10. Bagaimana cara Anda mengelola diri Anda, bagaimana Anda cara mengelola harapan Anda, bagaimana Anda mengelola kekecewaan Anda. Dan saya percaya hari ini, itulah yang akan mengubah diri Anda menuju masa depan yang baik. Terima kasih. Selamat malam. Be the best, go ground, 1%. Salam hebat, luar biasa. Wow.